Shalom Sobat ICC, selamat datang di Devotion hari ini. Saya percaya saudara semua dimanapun berada dalam keadaan terpelihara, dan kita mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Hari ini saya akan membagikan renungan tentang mengucap syukur. Ya, hal ini adalah sesuatu yang mungkin seringkali kita lupakan. Apalagi di tengah kondisi-kondisi seperti saat ini kita alami bersama, mungkin seringkali kita sulit untuk mengucap syukur. Boro-boro mengucap syukur, yang ada malah keluhan. Ya, saya pun pernah mengalaminya. Ya, seringkali kita mengeluh dengan keadaan pekerjaan kita, atau kondisi hubungan kita dengan keluarga, ataupun mungkin anak-anak kita, kondisi bisnis, kondisi lingkungan sekitar yang sepertinya kita sulit sekali untuk mengucap syukur dengan apa yang kita alami. Nah, tapi pertanyaannya adalah, seberapa efektifkah sebetulnya keluhan-keluhan kita, atau mungkin kita sering komplain, sering menggerutu. Ternyata komplainan kita tidak menghasilkan apa-apa. Tapi sebaliknya, justru kalau kita mengucap syukur di dalam segala hal, maka ada sesuatu yang muncul yang lain. Kita bisa merasakan justru kebaikan Tuhan. Ya, tidak hanya dalam kondisi sulit sekalipun, tapi kadang-kadang justru malah kita sulit mengucap syukur justru dalam keadaan yang mungkin baik-baik saja. Atau mungkin sepertinya kita berhak menerima sesuatu yang memang kita rasakan pada saat itu. Jadi saudara, gratitude atau sikap bersyukur ini seringkali menjadi hal yang kita lupakan. Nampak sederhana, tetapi sulit untuk kita lakukan. Nah, hari ini mari kita belajar sesuatu dari kisah yang tercatat di Alkitab. Di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Di perikop ini menceritakan tentang Tuhan Yesus yang ditemui oleh 10 orang kusta. Ya, Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem, dia ditemui oleh 10 orang kusta yang mengatakan di ayat 17 ayat 13. Mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Jadi mereka ini adalah ke-10 orang kusta. Ya, mereka pastinya mengharapkan mukjizat dari Tuhan Yesus. Lalu kita tahu bahwa akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Ya, mereka mengatakan kepada mereka, "Pergilah kepada imam-imam, tunjukkanlah diri kalian kepada imam-imam." Dan di tengah perjalanan mereka sembuh. Dan kita tahu bahwa hanya ada 1 orang yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur. Nah, ini hal yang menarik yang perlu kita ingat lagi, kita renungkan dari 1 orang kusta ini yang sembuh dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kita lihat apa yang dilakukan oleh 1 orang kusta ini. Yang pertama adalah dia memutuskan untuk kembali dan mengucap syukur. Jadi ternyata gratitude atau sikap mengucap syukur ini adalah sebuah keputusan. Sebuah keputusan yang muncul dari diri kita, muncul dari dalam. Ya, mungkin kondisi kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau mungkin sulit. Tetapi keputusan kita tidak dipengaruhi oleh situasi yang ada atau yang sedang kita alami. Jadi
kita tidak bisa mengontrol ya setiap kondisi yang ada di sekitar kita. Tetapi kita bisa mengendalikan apa yang kita putuskan. Jadi sangat penting sekali bahwa ketika kita mengingat akan sikap bersyukur ini adalah sebuah pilihan. Sebuah pilihan yang harus kita ambil. Karena kita tahu bahwa dalam ucapan syukur ada sebuah kemerdekaan, sebuah berkat yang kita bisa terima di dalam Tuhan. Jadi apapun yang menjadi respon kita, ini sangat penting menentukan ya, walaupun setiap kondisi yang kita alami baik dalam keadaan buruk maupun baik sekalipun, seakan-akan baik tidak ada apa-apanya ya. Bahkan ini yang membuat kita lupa untuk bersyukur. Tetapi ketika kita aware akan hal ini, kita memilih mengambil keputusan. Karena gratitude is a daily choice. Lalu yang kedua, apa yang bisa kita lihat dari satu orang kusta ini adalah ini. Saudara, mari kita baca di Lukas 17 ayat 15 sampai 16. Saya akan bacakan. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Baik, kita lihat dulu bahwa ternyata satu orang ini adalah seorang Samaria. Kita tahu bahwa Samaria dan orang-orang Yahudi memiliki pertentangan selama sekian lama ya. Tetapi orang Samaria ini kita lihat bahwa kalau kita lihat dari cerita ini, kita bisa lihat bahwa orang ini, satu orang kusta ini, merasa dia tidak layak. Sehingga dia merasa perlu untuk bersyukur. Orang yang merasa seperti ini, dia akan memiliki gerakan di dalam hatinya untuk dia mengucap syukur lebih lagi. Ya, lalu kita lihat bahwa dia memuliakan Allah. Memuliakan, saya baca di dalam bahasa Yunaninya ini adalah doxazo. Apa arti dari doxazo ini? Ini adalah to render or esteem glorious, atau in him ya, di dalam Tuhan. Tetapi di dalam aplikasi yang luas, in a wide application. Jadi tidak hanya sekedar ucapan saja, tidak hanya suara nyaring saja, tetapi di dalam tindakan-tindakan juga. Inilah yang dimaksud dengan memuliakan di sini. Lalu di situ ada kata mengucap syukur kepadanya, atau dalam bahasa Inggris thanksgiving. Thanksgiving ini maksudnya adalah mengakui, ya, acknowledging that God's grace works well. Artinya, satu orang kusta ini mengakui dengan sengaja bahwa setiap apa yang dialami, kesembuhan yang dia terima, itu berasal dari Tuhan Yesus. Dia sadar dengan sangat bahwa segala kesembuhan yang dialami itu dari Tuhan. Oleh sebab itu dia memutuskan untuk kembali dan mengucap syukur. Dan di situ ada kata tersungkur atau fell down. Di sini bukan terjatuh secara tidak sengaja, tetapi kita lihat di sini adalah tersungkur. Dia dengan sengaja, sekali lagi dengan sengaja menunjukkan sikap bersyukurnya. Ya. Jadi ini adalah sikap yang perlu kita teladani dari satu orang kusta ini. Bagaimana kita bisa memiliki rasa syukur, ya, yang bukan hanya muncul dari ucapan-ucapan kita, tapi muncul juga dari hati dan akhirnya menjadi tindakan atau perbuatan-perbuatan kita. Jadi
apakah kita cek kehidupan kita, apakah kita sudah memuliakan Tuhan, bahkan lewat ucapan-ucapan syukur kita. Dan itu yang akan menghasilkan sikap-sikap, tindakan kita, perbuatan, bahkan karakter kita. Ya, ketika kita di dalam pekerjaan, di dalam relationship kita dengan keluarga, di dalam melayani juga bahkan, kita apakah sudah memuliakan Tuhan? Jadi dari dua hal ini, gratitude is a choice dan juga rasa syukur ini membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kita dapat simpulkan bahwa ada berkat, ada kasih Tuhan, ada kemurahan Tuhan di balik segalanya itu. Di balik setiap ucapan syukur kita yang muncul dari hati kita akan kebesaran Tuhan. Dalam setiap kondisi, sekali lagi, baik dalam keadaan yang mungkin sulit ataupun mungkin dalam keadaan yang baik-baik saja. Dikatakan di Lukas 17 ayat 19, saya akan bacakan di The Message Version. Then he said to him, "Get up, on your way. Your faith has healed and saved you." Kita perhatikan di sini bahwa satu orang kusta ini pada akhirnya ketika dia kembali mengucap syukur, dia tidak hanya sembuh, tapi dia safe. Dia dimenangkan di dalam iman. Dia memiliki keselamatan, dia memiliki kemerdekaan. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, ya, saya percaya bahwa setiap ucapan syukur kita tidak hanya membawa mukjizat-mukjizat yang mungkin tampak dari luar, seperti yang satu orang kusta ini alami. Dia tidak hanya mengalami kesembuhan secara fisik, tetapi dia pergi dengan kebebasan. Ya. Bagi kita mungkin saat ini dibelenggu oleh hubungan yang kurang baik, ya, atau mungkin masalah-masalah yang cukup lama kita alami. Tapi percayalah bahwa lewat ucapan syukur kita akan dibebaskan. Kita akan memiliki kemerdekaan di dalam Kristus. Ya, healed and save you. Ya, dalam bahasa Yunani zozo, artinya penuh. Ya. Jadi ternyata rasa syukur atau gratitude tidak hanya memberikan yang tampak dari luar saja, sekali lagi, tapi juga hal-hal yang di atas hal itu. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian yang saya alami tentang mengucap syukur ini. Saya cukup senang untuk menuliskan hal-hal apa setiap hari yang saya syukuri. Puji Tuhan, hal ini sudah berlangsung cukup lama. Dan mungkin kalau saudara familiar dengan gratitude journal, nah inilah istilah itu. Mungkin saudara juga ada yang sudah menjalaninya, ya, ada yang bisa menuliskannya di buku, atau mungkin kalau saya sendiri di handphone atau di smartphone saya. Nah, yang saya pelajari ketika saya mengaplikasikan ini, hari demi hari, ya, ada masa-masa di mana justru di suatu hari justru sepertinya tidak ada hal yang patut untuk disyukuri menurut pandangan saya. Tetapi justru malah hal-hal yang menurut saya negatif. Ya. Tetapi begitu direnungkan lagi, ternyata ketika kita berusaha, kita dengan intensional mencari apa yang bisa kita syukuri, ya, karena kita memutuskan tadi, Tuhan membawa pandangan saya pribadi kepada hal-hal yang bisa disyukuri. Luar biasa. Jadi selalu ada sisi di mana kita bisa mengucap syukur setiap hari. Dan yang kedua yang saya pelajari adalah mungkin dalam satu hari kita merasa fine-fine aja,
Nggak ada hal yang luar biasa. Simple, kehidupan berjalan dengan baik. Dan pada saat saya malam hari mau tidur, mau menuliskan itu, saya berpikir keras, sepertinya tidak ada yang mau saya syukuri. Tapi begitu saya renungkan lagi, hal simple sekecil apapun itu, ternyata itu bisa disyukuri. Dan itu yang membawa berkat buat saya. Ya, saya seperti dicas lagi, seperti dapat kekuatan baru. Saya bisa mengingat kebaikan Tuhan. Wah, luar biasa, ternyata Tuhan itu baik hari demi hari. Tuhan tidak memberikan hari-hari yang buruk atau bahkan yang biasa-biasa saja, tetapi selalu ada hal yang bisa kita ucapkan syukur. Mari saudara, lewat renungan kali ini kita bangun lagi gratitude kita, sikap rasa syukur kita. Karena saya percaya lewat hal ini akan ada banyak hal-hal yang Tuhan bukakan. Kita akan bisa mengalami kasih Tuhan lebih lagi. Kita akan mengalami kelepasan-kelepasan di dalam segala hal, segala aspek yang kita jalani sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang tahun, dalam musim-musim yang kita lalui, musim berganti musim, tapi kita percaya bahwa Tuhan bekerja bahkan melalui ucapan syukur kita. Dan percayalah bahwa kehidupan kita akan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, biarlah kami menjadi orang-orang yang mudah untuk bersyukur dalam keadaan apapun. Roh Kudus pun mengingatkan kami senantiasa supaya kami bisa memilih untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Karena kami percaya ada berkat, bukan hanya yang tampak dari luar saja, tetapi di dalam kehidupan kami muncul dari dalam keluar. Sehingga kehidupan kami, karakter kami memuliakan nama Tuhan. Kami meteraikan setiap firman yang kami dengar saat ini di dalam nama Yesus. Amin. Oke, terima kasih saudara. Sampai berjumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.